Bab 954, Serangan Lain. Garis bawah 1. Tentu saja dia tidak setuju. Meski begitu, Yang Chen segera menanyakan kekuatan sebenarnya dari gerbang Luosheng. Sebagian besar kekuasaan memang ada di tangannya, dengan hanya sebagian kecil yang dikendalikan oleh Zhou Qing. Jika dia benar-benar memberikan kekuasaan ini kepada Yang Chen, dia akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, dia sekarang dalam dilema, menghadapi dua kondisi, dia harus memilih satu. Jika dia tidak memilih keduanya, itu akan menjadi masalah yang sulit bagi Yang Chen. Jika Yang Chen membuat keributan besar tentang hal itu, dia bisa langsung menempelkan label menentang Kaisar Agung padanya dan kemudian dia akan berada dalam masalah besar. Bagaimanapun, Yang Chen mewakili Kaisar Agung. Fu Yunhe, atau kau sendiri yang ingin menjadi pemimpin sekte? Jika kau benar-benar ingin, kau bisa mengatakannya padaku, aku bisa mengajukan permohonan kepada Kaisar Agung untuk itu. Yang Chen merendahkan suaranya, menatap lurus ke arah Fu Yunhe. Dengan menyebut nama Kaisar Agung, dia benar-benar membuat Fu Yunhe takut. Fu Yunhe membenci Yang Chen sampai ke akar-akarnya, menggertakkan giginya dan berpikir lama. Akhirnya, dia berkata, Tuan Yang, saya, Fu Yunhe, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte. Anda adalah kandidat yang paling cocok. Saya hanya seorang asisten. Karena kamu juga berpikir bahwa aku cocok menjadi pemimpin sekte, apakah kamu sudah lupa apa yang baru saja aku katakan? Yang Chen memarahi. Pemimpin sekte, kekuatan distribusi ekonomi sangat luas, dan tidak mudah untuk membuat keputusan. Namun, untuk upacara pelantikan, Zhou Qing dan aku dapat mengaturnya bersama untukmu, dan memberimu upacara yang glamor. Fu Yunhe tidak punya pilihan selain melibatkan Zhou Qing secara langsung. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhou Qing telah bergabung dengan Yang Chen. Zhou Qing hanya berpura-pura sangat enggan sambil mendengus dingin. Yang Chen tahu bahwa membiarkan Fu Yunhe menyerahkan kekuasaan yang sebenarnya tidak akan semudah itu. Pihak lain memilih untuk membiarkannya menjadi pemimpin sekte dalam arti sebenarnya, yang juga mengungkap niat Fu Yunhe. Ambisi Fu Yunhe ini belum berhenti, dan pihak lain pasti akan mencoba menyerangnya lagi. Dia tahu bahwa menjadi pemimpin sekte gerbang Luosheng dengan lancar tidak akan mudah. Pemimpin sekte, kami akan pensiun dulu dan mempersiapkan upacara pelantikanmu, kata Fu Yunhe. Baiklah, aku ingin kau dan Zhou Qing menyelesaikan masalah ini dalam waktu 1 bulan. Kurasa tidak akan ada masalah dengan itu. Yang Chen tersenyum. Fu Yunhe menyetujuinya dengan sangat sederhana, tidak masalah, tidak masalah. 1 bulan sudah lebih dari cukup. Bagus sekali. Yang Chen melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Fu Yunhe melihat sikap arogan dan berwibawa Yang Chen, ingin sekali menguliti Yang Chen dan meminum darahnya. Kualifikasi apa yang dimiliki Yang Chen untuk memerintahnya, dan kemampuan apa yang dimilikinya untuk memerintahnya. Setelah kembali ke wilayahnya sendiri di luar aula besar, Fu Yunhe akhirnya melampiaskan amarahnya dengan raungan. Sialan, sialan. Ki Fu Yunhe berputar-putar, membuat bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, memperlihatkan kekuatannya di puncak alam bela diri bumi. Orang-orang di bawah komando Fu Yunhe juga ketakutan dan berkeringat, mereka tidak berani bertanya sampai Fu Yunhe tenang. Pemimpin sekte, apakah kita benar-benar membiarkan anak ini menjadi pemimpin sekte yang sebenarnya? Jika berita itu menyebar luas dan mengundang berbagai kekuatan besar di kota badai, maka anak ini akan benar-benar menjadi pemimpin sekte. Akan jauh lebih sulit bagi kita untuk melawannya setelah itu. Menurutmu aku akan membiarkan anak ini hidup dengan baik selama sebulan lagi? Fu Yunhe berkata dengan dingin, aku hanya setuju dengannya untuk sementara. Ada pepatah yang mengatakan bahwa naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular di tanah. Belalang kecil seperti dia berani memamerkan kekuatannya di depan kita, para ular. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Pemimpin sekte benar, biarkan anak ini bermimpi menjadi pemimpin sekte. Bunuh dia sebelum dia menduduki jabatannya. Ya, bunuh saja dia. Begitu dia mati, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin sekte. Upacara pelantikan ini tidak akan pernah terjadi. Fu Yunhe memberi perintah, tunggu apa lagi? Bunuh anak ini. Kali ini kirim 3 orang, atur beberapa Master Earth Martial Realm tertlayar, dan lakukan dengan cepat. Jangan beri anak ini kesempatan, jangan sampai ada masalah lagi.
Para pengikut Fu Yunhe segera mengambil tindakan. Yang Chen sudah menduga bahwa Fu Yunhe ingin membunuhnya, tetapi dia tidak panik. Sebenarnya, dia awalnya berniat menjadi pemimpin sekte boneka untuk sementara waktu, setidaknya tidak cukup untuk memprovokasi Fu Yunhe agar ingin membunuhnya. Namun sekarang, dengan bantuan Zhou Qing, dia tidak perlu lagi menjadi pemimpin sekte boneka yang sopan. Dia langsung menuntut kekuasaan yang sebenarnya. Fu Yunhe, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bunuh aku. Begitu saja, Yang Chen meneruskan kultivasinya. Pada hari ke-10, ketika Yang Chen hampir tidak mendengar berita apapun tentang persiapan upacara pelantikan, dia diserang oleh 3 pembunuh. Ketiga orang ini adalah pembunuh bertopeng yang dikirim Fu Yunhe. Kekuatan mereka mencapai lapisan ketiga alam bela diri bumi tanpa kecuali, dan pemimpinnya bahkan mencapai lapisan keempat alam bela diri bumi. Dengan susunan ini, membunuh seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh alam bela diri sejati dapat dianggap berlebihan. Yang Chen sudah mengamati mereka menggunakan formasi, tetapi dia tidak bergerak atau berbicara. Dia hanya membiarkan ketiga pembunuh itu mendekatinya perlahan. Ketiga pembunuh itu juga cukup menarik, meskipun kekuatannya hampir tak tertandingi, mereka tetap sangat berhati-hati. Butuh waktu hampir secangkir teh sebelum mereka tiba di kamar Yang Chen dan tiba-tiba masuk. Yang Chen tampak tenang dan kalem, menatap ke arah 3 pembunuh yang datang seolah sudah menduganya. Hah! Pembunuh bertopeng terkemuka itu menatap Yang Chen dan berkata dengan suara rendah, kamu tampaknya tidak terkejut sama sekali. Apa yang mengejutkan? Kamu dikirim oleh Fu Yunhe, kan? Yang Chen mengangkat sudut mulutnya, tidak ingin aku menjadi pemimpin sekte, kamu mengirim trik-trik kecil ini untuk membunuhku. Kami tidak tahu siapa Fu Yunhe, tetapi Tuan Yang, Anda cukup berbakat. Anda tidak takut saat melihat kami. Namun, itu tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Mati saja. Pembunuh bertopeng terkemuka itu hendak menyerang. Menurut kata-kata Fu Yunhe, lebih baik membunuhnya lebih cepat untuk menghindari insiden yang tidak terduga di masa depan. Qi Yang Chen tiba-tiba menjadi dingin, kau ingin membunuhku. Dia tidak bergerak, dan jika dia bergerak, itu tidak akan melawan ketiga orang ini. Namun, dia memiliki seseorang untuk melakukannya untuknya. Tepat pada saat ketiga pembunuh bertopeng hendak menyerang, Qi yang kuat muncul. Saat Qi itu muncul, ia langsung menekan ketiga pembunuh bertopeng yang hendak melancarkan gerakan, bagaikan tangan raksasa. Siapa dia? Ketiga pembunuh bertopeng itu semua merasakan ketakutan terhadap Tuan Qi yang tiba-tiba. Hanya Qi saja yang menahan mereka bertiga untuk bergerak. Kekuatan bela diri orang ini jauh melampaui mereka. Fu Yunhe benar-benar berniat jahat, mengirimmu untuk membunuh pemimpin sekte kami Yang. Sosok yang muncul, setelah terlihat jelas oleh ketiga pembunuh bertopeng itu, membelalakan mata mereka, itu kamu, Zhou Qing. Kamu telah bergabung dengan Tuan Yang. Bab 955, menerima undangan. Orang yang muncul dan telah melindungi Yang Chen selama ini tidak lain adalah Zhou Qing. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan dapat menebak niat Fu Yunhe untuk mengambil tindakan. Bukan hanya Zhou Qing, bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat menemukan alasan bagi musuh untuk membiarkannya hidup. Zhou Qing tidak terkecuali, jadi dia berdiskusi dengan Yang Chen dan memutuskan untuk melindunginya. Kekuatan Zhou Qing tidak lebih lemah dari Fu Yunhe, dan dia juga mencapai puncak alam bela diri bumi. Dengan kekuatan seperti itu untuk melindungi Yang Chen, kecuali Fu Yunhe datang untuk menyerang secara langsung, tidak ada kemungkinan sebaliknya. Namun, apakah Fu Yunhe memiliki keberanian untuk datang? Jelas, Fu Yunhe tidak punya nyali. Jika pihak lain menyayangi nyawanya, mereka akan menyembunyikan diri rapat-rapat. Sekarang setelah kalian tahu, kalian bertiga juga bisa mati, kata Zhou Qing dingin saat ini. Saat kata-katanya jatuh, Zhou Qing melambaikan tangannya, dan trukinya berubah menjadi kepalan emas besar dengan banyak rune aneh. Kepalan itu tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar, dan itu menghancurkan, membunuh 3 pembunuh bertopeng di tempat. Tidak sulit untuk melihat keengganan yang terungkap setelah kematian ketiga pembunuh bertopeng. Zhou Qing, metodemu memang hebat. Kau dengan santai menghadapi 3 master dari alam bela diri bumi lapisan ketiga dan lapisan keempat tanpa banyak usaha. Kurasa kau jarang menemukan lawan di level yang sama, Yang Chen tertawa.
Zhou Qing rendah hati, bagaimana aku bisa mengklaim punya metode yang bagus? Aku bisa memamerkan kemampuanku di gerbang Luosheng, tetapi jika aku bertemu dengan karakter yang tangguh, aku tidak akan bisa menandinginya. Misalnya, para master elit dari keluarga Bai, siapapun dari mereka jauh di luar jangkauanku. Yang Chen dapat melihat kerinduan Zhou Qing terhadap keluarga Bai. Dia adalah orang yang jujur yang lebih suka menjadi ayam biasa di sarang phoenix daripada menjadi burung phoenix di kandang ayam. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impianmu pergi ke keluarga Bai, kata Yang Chen, lalu dengan santai mengeluarkan api cair pengubah bentuk yang menggelembung dan membakar ketiga mayat itu secara langsung. Mendengar ini, Zhou Qing merasakan luapan emosi dan menatap metode Yang Chen dengan lebih tidak percaya. Tuan Yang, apakah metode Anda dianggap luar biasa di keluarga Bai, atau apakah semua orang di keluarga Bai sama hebatnya dengan Anda? Dia memang merindukan keluarga Bai. Sebelumnya, itu hanya kerinduan belaka, tetapi sekarang setelah melihat metode Yang Chen, dia bahkan lebih bersemangat untuk memiliki tujuan untuk dikejar. Dia dapat melihat bahwa gerakan Yang Chen tidak biasa. Belum lagi Yang Chen bisa dengan mudah mengalahkan seorang petarung alam bela diri setengah langkah bumi yang kekuatannya jauh di atas dirinya, namun kemampuan untuk membakar tiga mayat saja merupakan sesuatu yang jarang dia lihat sebelumnya. Mendengarkan perkataannya, bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengetahui kerinduan Zhou Qing? Awalnya, dia adalah orang yang rendah hati dan tidak ingin memamerkan apapun, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati beberapa saat, dia tersenyum sedikit. Apakah kamu pernah mendengar tentang majelis klan keluarga Bai? Saya tahu sedikit tentang itu. Saya mendengar bahwa itu adalah kontes antara elit terkuat dari keluarga Bai, kata Zhou Qing. Apakah kau akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku adalah juara pertama di majelis klan keluarga Bai? Kata Yang Chen. Zhou Qing tiba-tiba terkejut. Keluarga Bai adalah tempat suci yang ia dambakan, dan tentu saja ia lebih tahu tentang majelis klannya. Jika Yang Chen telah mencapai tingkat di mana ia dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam majelis klan keluarga Bai, ia akan mempercayainya. Namun, mengklaim bahwa ia telah menempati posisi pertama sungguh mengejutkan. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Zhou Qing, percaya atau tidak, aku mengatakan ini kepadamu karena menurutku kamu adalah orang yang ambisius dan idealis. Kamu harus percaya bahwa, dengan bekerja sama denganku dan membantuku, kamu pasti akan mendapat banyak manfaat. Zhou Qing merenung sejenak, lalu berkata, Tuan Yang, saya akan dengan sepenuh hati membantu Anda. Kali ini, dia tidak hanya bekerja sama dengan Yang Chen, tetapi juga berencana untuk benar-benar membantu Yang Chen. Apapun yang dibutuhkan Yang Chen, dia akan melakukannya. Semua itu demi mengambil risiko. Kematian tiga pembunuh bertopeng itu segera membuat Fu Yunhe sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Orang-orang yang dikirimnya belum kembali begitu lama, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa pasti ada yang salah. Apa yang terjadi? Apakah belum ada kabar dari tiga orang yang dikirim? Tanya Fu Yunhe. Tuan Fu, belum ada kabar. Beberapa bawahan kepercayaan Fu Yunhe menjawab dengan ketakutan. Fu Yunhe sangat marah, tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Katakan padaku, mengapa tiga seniman bela diri dari alam bela diri bumi lapisan ketiga, bahkan satu seniman bela diri dari alam bela diri bumi lapisan keempat yang memimpin tim, semuanya musnah. Tiga pembunuh telah menghilang selama 5 hari berturut-turut. Jika itu bukan pemusnahan total, tidak ada penjelasan lain. Namun, yang tidak dapat dipercayai Fu Yunhe adalah bagaimana para pembunuh lapis ketiga dari alam bela diri bumi dapat dimusnahkan sepenuhnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki Yang Chen untuk mencapai hal ini? Tuan, pasti ada yang aneh dengan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita menyelidiki atau terus membunuh Yang? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Sudah 15 hari, kata beberapa bawahan kepercayaannya, sambil menguatkan diri. Fu Yunhe berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh anak itu untukku. Dia sekarang adalah pemimpin sekte tetapi tanpa sekte. Apa yang membuatku, Fu Yunhe? Tetapi, Tuan, siapa yang harus kita kirim untuk membunuh Yang lagi? Bawahan kepercayaannya bertanya dengan hati-hati. Pertanyaan itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala Fu Yunhe. Ya, siapa lagi yang harus pergi?
Bukannya dia tidak memiliki seniman bela diri lagi di bawah komandonya, tetapi mereka yang berada di atas lapisan kelima alam bela diri bumi adalah elitnya. Jika mereka dikirim keluar dan gagal atau mengungkap identitas mereka, itu sama saja dengan mengungkapnya. Saat itu, menentang Kaisar Baiwei secara terbuka dan mencoba membunuh Yang Chen sama saja dengan bunuh diri. Siapa yang bisa dia kirim? Tidak ada seorang pun yang tersisa. Seniman bela diri di bawah alam bela diri bumi lapisan kelima bukanlah tandingan Yang Chen, dan mereka yang berada di atas lapisan itu tidak dapat dikirim keluar. Sekarang Fu Yunhe tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi Yang Chen. Guru, apa yang harus kita lakukan? Kirim undangannya, kata Fu Yunhe dengan nada penuh kebencian, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, mulailah berdiskusi dengan Zhou Qing tentang persiapan upacara pelantikan. Ingat, aku harus membagi biaya batu roh dengan Zhou Qing. Jangan biarkan dia memanfaatkannya. Tuan, saya mengerti, kata bawahan itu. Apa gunanya kau masih memanggilku Tuan? Bentak Fu Yunhe. Beberapa bawahan kepercayaan Fu Yunhe tidak berani berkata lebih banyak dan pergi satu demi satu. Maka, persiapan untuk upacara pelantikan pun dimulai dengan cepat. Meski 15 hari terbuang sia-sia, Fu Yunhe dan Zhou Qing tetap berhasil menyelesaikan persiapan dan mengirimkan undangan ke semua kekuatan dan faksi utama di kota badai dalam waktu singkat. Menarik, gerbang Luosheng akan segera memiliki pemimpin sekte baru, dan itu bukan Zhou Qing atau Fu Yunhe. Yang lebih penting lagi adalah upacara pelantikan itu sangat megah, yang berarti pemimpin sekte yang baru pasti lebih dari sekadar boneka. Ayo kita lihat, ayo pergi. Gerbang Luosheng telah mengirimkan undangan, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak pergi. Bab 956, Wanita Suci Jinling. Gerbang Luosheng tidak diragukan lagi merupakan pasukan utama di kota badai. Dengan undangan yang telah dikirim, banyak pasukan telah bersiap untuk hadir. Gerbang Luosheng juga tengah mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk membuat acara ini menjadi gemilang. Sekarang Fu Yunhe tidak punya pilihan lain, ia hanya ingin menjalaninya dengan santai, tetapi Zhou Qing tidak lagi sama. Zhou Qing kini membantu Yang Chen, mendedikasikan dirinya untuk mempersiapkan upacara pelantikan dan membuatnya luar biasa bermartabat. Segera, tibalah waktunya bagi Yang Chen untuk menjabat sebagai pemimpin sekte gerbang Luosheng. Hari ini, seluruh gerbang Luosheng terang benderang dan dihias dengan meriah. Meskipun hanya di permukaan, upacara tersebut memang bermartabat, dan semua personel dari negara-negara besar diundang dengan hormat ke gerbang Luosheng. Yang Chen, Zhou Qing, dan Fu Yunhe duduk bersama di posisi tengah, memungkinkan semua orang melihatnya dengan jelas dan mengetahui bahwa dia adalah pemimpin sekte baru gerbang Luosheng. Yang Chen juga memiliki pandangan yang jelas tentang situasi di upacara pelantikan. Setelah mengamati kerumunan, ia menyampaikan pesan kepada Zhou Qing, "Zhou Qing, apakah gerbang Luosheng memiliki prestise seperti itu di kota badai? Begitu banyak orang datang ke upacara pelantikan. Ini adalah sesuatu yang menurutnya sangat aneh. Perlu diketahui bahwa meskipun gerbang Luosheng kuat di kota badai, bukan berarti ia memiliki gengsi. Kekuatan dan gengsi adalah dua konsep yang berbeda. Hanya jika gerbang Luosheng menguasai kota badai, ia akan mampu membuat kekuatan besar dan kecil di kota itu tunduk. Namun, gerbang Luosheng bahkan tidak dapat menangani urusan internalnya, apalagi menguasai kota badai. Secara logika, setengah dari undangan yang dikirimkan mungkin tidak dihadiri. Menciptakan suasana yang meriah sudah cukup sulit. Yang Chen tidak menyangka akan ada acara yang begitu ramai, dengan banyak tokoh besar dan kecil yang datang untuk menunjukkan dukungan mereka, yang membuatnya merasa bingung. Zhou Qing menjawab dengan transmisi suara, "Pemimpin sekte, apakah kau lupa? Gerbang Luosheng diciptakan oleh Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Baiwei tidak lagi terlibat, kata Kaisar Agung masih memiliki makna yang luar biasa. Semua orang ingin terhubung dengan Kaisar Agung, meskipun harapannya tipis, mereka tetap ingin mencoba. Ini adalah sifat manusia." Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa ia memang telah melupakan masalah ini, dan ia telah meremehkan kekuatan Kaisar Agung. Gerbang Luosheng hampir tidak memiliki hubungan lagi dengan Kaisar Baiwei, namun masih dapat menciptakan momentum seperti itu. "Tuan Kota Qiao, Anda telah tiba. Silakan duduk."
Tiba-tiba, Zhou Qing berdiri dan memfokuskan pandangannya pada seorang pria parubaya berjubah lebar di antara kerumunan. Pria parubaya berjubah lebar itu memiliki alis tebal dan sikap yang luar biasa. Ketika dia tiba, dia berkata, "Haha, saudara Zhou Qing. Tuan Kota Qiao, saya merasa terhormat atas kehadiran Anda. Luar biasa." Zhou Qing tidak bisa berhenti tersenyum. Sambil melipat kedua tangannya di belakang punggungnya, Tuan Qiao bertanya, "Ngomong-ngomong, aku tidak tahu siapa pemimpin sekte baru dari sekte terhormatmu." "Ini aku." Yang Chen berdiri dan berkata, "Tuan Kota Qiao. Ini adalah Tuan yang baru," kata Zhou Qing sambil tersenyum. Tuan Kota Qiao, dengan wajah gelapnya, tampak agak bingung dan tidak dapat memahami situasinya. Dia menatap lurus ke arah Yang Chen. Tidak sulit untuk melihat warna keraguan di matanya. Lagi pula, tidak ada yang mengira bahwa seniman bela diri muda seperti itu bisa menjadi pemimpin sekte gerbang Luosheng. Tuan Kota Qiao, yang tidak dapat memahami apa yang terjadi, merasa semakin sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang di gerbang Luosheng. Namun, Tuan Qiao adalah seorang pria dari kota besar, dan dia tertawa, "Oh haha, ternyata itu Tuan Yang. Senang bertemu denganmu." Tanpa banyak bicara lagi, Tuan Qiao duduk. Yang Chen bertanya, "Tuan Kota Qiao tampaknya memiliki status yang luar biasa." Zhou Qing dan Yang Chen kembali ke tempat duduk mereka, dan dia berkata, "Tentu saja dia melakukannya. Tuan Kota Qiao adalah Tuan Kota-Kota Badai, dan nama keluarganya Qiao mewakili kekuatan istana Tuan Kota. Fraksinya telah berulang kali mencoba melenyapkan gerbang Luosheng, tetapi selalu gagal. Meskipun dia tampak tersenyum lebar, dia selalu menganggap gerbang Luosheng sebagai duri dalam dagingnya. Pemimpin sekte, Anda harus berhati-hati terhadapnya. Kekuatan Tuan Qiao ini lebih kuat daripada Fu Yunhe dan saya, dan dia telah mencapai puncak alam bela diri surgawi setengah langkah." Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan Kabupaten Changfeng benar-benar luar biasa. Bahkan penguasa kota dari kota biasa pun memiliki standar seperti itu. "Saya mengerti. Anda harus memperkenalkan orang-orang penting di bawah ini kepada saya." Yang Chen berkata, mengetahui bahwa sebagai pemimpin sekte, dia harus mengenali beberapa hal. "Tidak masalah, pemimpin sekte. Lihat, pria gemuk itu adalah pemimpin sekte Wind Evil Sect di Hurricane City, meskipun kekuatannya rata-rata, hanya di Earth Martial Realm 5th Stage. Dia pandai bicara dan ahli dalam menyanjung. Dia tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi ambisinya tidak besar, jadi tidak perlu menganggapnya serius." Pria jangkung dan kurus itu dari fraksi Macan Awan. Dan juga, dengan cara ini, Zhou Qing memperkenalkan orang-orang penting dari berbagai kekuatan besar kepada Yang Chen satu per satu. Yang Chen tidak mengaku memiliki ingatan eidetik, tetapi ingatannya tidak buruk, dan dia dengan cepat menghafal penampilan dan gelar orang-orang ini dalam benaknya. Saat Yang Chen tengah mengamati situasi, tiba-tiba terdengar suara tajam. "Wanita suci Jinling telah tiba." Begitu suara itu berakhir, sebuah bangunan berwarna ungu keemasan yang mempesona yang dibawa secara horizontal oleh beberapa orang muncul di langit, sebuah tandu. Begitu mereka tiba, para pembawa tandu menghentikan langkah mereka, dan kemudian seorang wanita berwajah lembut yang dihiasi dengan emas dan perak melangkah keluar dari tandu dengan anggun. Dia berpakaian sederhana, berkulit putih dan berwajah cantik, serta berpenampilan dan berwatak yang sangat baik. Saat dia muncul, dia melangkah dengan ringan, memancarkan pesona lembut dan keanggunan seorang elit. Penampilannya menarik perhatian seluruh penonton, membuat mereka tercengang, seolah-olah bola mata mereka hendak keluar. "Siapa dia? Wanita suci Jinling. Apakah ada orang seperti itu di kota Badai? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jangan meremehkannya hanya karena kalian belum pernah mendengarnya. Lihat saja ki yang terpancar dari para pembawa tandu, kebanyakan dari mereka berada di sekitar alam bela diri bumi setengah langkah, yang bertugas sebagai pembawa dengan kekuatan alam bela diri bumi. Meskipun alam bela diri setengah langkah bumi tidak dianggap kuat, tetapi di sebagian besar pasukan regional, tidak sulit untuk bertahan hidup. Paling tidak, mereka tidak akan pernah melakukan pekerjaan seberat itu. Namun sekarang, mereka bertugas sebagai pembawa tandu. Sekarang aku ingat. Saintes Jinling, konon saintes dari Sekte Donghuang bernama Jinling. Kalian, cepat lihat, ada simbol Sekte Donghuang di tandu itu.
Dia benar-benar Jinling Saintes, aku telah melihat potret Jinling Saintes, wanita ini memang identik dengan Jinling Saintes. Dia benar-benar orang suci Jinling. Banyak orang tercengang. Meskipun kekuatan Jinling Saintes tidak kuat, dia hanya mencapai alam bela diri sejati tingkat ketiga. Namun, dia mewakili Sekte Donghuang, salah satu dari 3 negara adikuasa di wilayah Kabupaten Changfeng. Mengapa negara adikuasa seperti itu menghadiri upacara pelantikan pemimpin sekte di tempat terpencil seperti ini? Apa yang dipikirkan Jinling Saintes dan Sekte Donghuang? Bab 957, Prestasi Luar Biasa. Yang Chen juga tidak bisa melihatnya. Secara logika, bagaimana mungkin gerbang Luosheng miliknya, sebuah sekte kelas 3, layak menerima ucapan selamat dari kekuatan super seperti Sekte Donghuang? Saat semua orang menebak tujuan dari Jinling Saintes, dia mengeluarkan kursi ungu emas dari tandunya dan duduk, sambil berkata, gadis kecil ini sedang melewati kota badai dan mendengar bahwa gerbang Luosheng pernah memiliki hubungan dengan Kaisar Bai Wei dari keluarga Bai. Jadi aku datang ke sini untuk duduk. Kalian semua seharusnya tidak keberatan, kan? Tidak ada keberatan. Bagaimana mungkin kami keberatan? Kunjungan Jinling Saintes ke gerbang Luosheng kami adalah suatu kehormatan bagi kami, kata Fu Yunhe sambil tersenyum menjilat, memperlihatkan wajahnya yang menjilat. Jelas, dia ingin mengambil hati Saintes. Namun, Saintes Jinling tidak menunjukkan niat untuk mengakuinya. Dia hanya melihat sekeliling dan bertanya, siapa di antara kalian di gerbang Luosheng yang akan menduduki posisi pemimpin sekte? Aku, jawab Yang Chen dengan tenang. Wanita suci Jinling melihat bahwa Yang Chen tidak berniat menyanjungnya, dan ekspresinya tetap kaku dan acuh tak acuh. Melihat ketenangannya, dia mengerutkan kening. Apakah dia seorang badut yang sengaja menipu? Dia telah melihat terlalu banyak orang dan berbagai macam perilaku. Beberapa orang akan menyanjungnya dengan senyuman sementara yang lain akan bersikap dingin. Pada akhirnya, mereka semua sama saja. Dia tidak perlu berteman dengan orang-orang lemah, dan sebagai orang suci dari Sekte Donghuang, dia juga tidak mampu bergaul dengan mereka. Tidak perlu berbicara dengan orang lemah. Wanita suci Jinling tidak memeriksa Yang Chen dengan saksama. Dia pikir dia hanyalah orang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah usianya yang masih muda. Dia berkata, baiklah, lanjutkan upacaranya. Aku akan duduk di sini dan pergi begitu upacaranya selesai. Tidak masalah, jawab Yang Chen singkat. Semua orang mengerti maksud dari Jinling Saintes, yaitu mengincar Kaisar Bai Wei. Dia hanya lewat dan ingin mencari sesuatu yang berhubungan dengan Kaisar Bai Wei di gerbang Luosheng. Awalnya, semua orang mengira gerbang Luosheng memiliki kemampuan seperti itu. Sekarang, setelah melihat lebih dekat, mereka benar-benar mengerti. Kemampuan seperti apa yang dimiliki gerbang Luosheng. Pemimpin sekte, status Jinling Saintes sangat luar biasa. Jika kita bisa berteman dengannya, maka, Zhou Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yang Chen menjawab dengan tegas melalui transmisi suara, tidak perlu. Apa itu Saintes? Dia adalah simbol sekte dan mewakili kemurnian mutlak kekuatan sekte. Jika Saintes dari Sekte Donghuang begitu mudah berteman, banyak orang pasti sudah memanfaatkannya. Dengan wanita seperti ini, jika kamu tidak memenuhi standarnya, dia bahkan tidak akan berbicara denganmu. Jadi tidak perlu mempermalukan diri sendiri dan melanjutkan peran kita masing-masing. Kita semua punya sesuatu untuk diraih. Bukan karena Saintes Jinling sombong, tetapi karena sifat Sekte Donghuang. Jika Saintes Jinling bisa mengobrol santai dengan siapapun, apa pentingnya posisinya? Tentu saja, karena Jinling Saintes tidak peduli padanya, dia juga tidak membutuhkannya. Jadi dia tidak akan menyanjungnya seperti yang dilakukan Fu Yunhe. Sekarang, dia fokus pada tugasnya sendiri. Saya mengerti, pemimpin sekte, kata Zhou Qing setelah merenung sejenak. Benar sekali, Yang Chen pernah bekerja di bawah Kaisar Bai Wei dan telah melihat berbagai macam situasi. Bagaimana mungkin dia bisa diintimidasi oleh seorang saintes dari Sekte Donghuang? Pada saat ini, Zhou Qing melangkah maju dan berkata, semuanya, harap diam. Saya wakil Master Sekte Luoshengmen, Zhou Qing. Ini adalah penatua Yunhe dari Luoshengmen kami. Fu Yunhe memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Dia awalnya adalah Master Sekte, tetapi sekarang dia telah diturunkan 2 tingkat menjadi seorang tetua. Fu Yunhe berkata dengan kesal, aku, Fu Yunhe,
mewakili gerbang Luosheng dan menyampaikan rasa hormatku kepada kalian semua. Zhou Qing tersenyum ramah, merupakan keberuntungan besar bagi kami bahwa kalian semua dapat datang ke gerbang Luosheng dan menghadiri pelantikan pemimpin sekte kami yang baru. Oleh karena itu, setiap orang yang datang ke gerbang Luosheng hari ini dipersilakan untuk menikmati teh spiritual dan anggur spiritual kami, dan mereka yang minum teh kami akan menjadi sahabat gerbang Luosheng. Di masa mendatang, gerbang Luosheng tidak akan bersikap samar dalam urusan kami. Tawaran itu tampak menggiurkan, tetapi semua orang tahu itu hanya basa-basi. Siapa yang akan menganggapnya serius? Selanjutnya, Zhou Qing berkata, sekarang, mari kita sambut pemimpin sekte baru kita, Yang Xilin. Yang Xilin secara alami adalah nama samaran Yang Chen. Saat tiba saatnya untuk menyebut namanya, Yang Chen hanya membuat nama palsu. Yang Chen berdiri dari kursinya dan mendekati Zhou Qing dan Fu Yunhe, menunjukkan sikap yang berbeda. Dia berkata, saya, Yang Chen, berterima kasih kepada semua orang yang datang untuk mendukung gerbang Luosheng. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dari Kota Badai dan orang-orang asing yang telah menerima saya sebagai pemimpin sekte baru gerbang Luosheng. Apakah ini pemimpin sekte baru gerbang Luosheng? Bukankah dia terlalu muda? Apa kamu bercanda? Dia masih sangat muda. Penatua Fu, wakil master sekte Zhou, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda memilih seorang pemimpin sekte terlalu tergesa-gesa? Untuk menjadi seorang pemimpin sekte, seseorang harus memiliki kemampuan seorang pemimpin sekte. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini? Apakah dia hanya macan kertas? Banyak seniman bela diri tertawa terbahak-bahak. Yang Chen melirik ke arah orang-orang yang mengejeknya dan kemudian menatap Fu Yunhe, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Tampaknya Fu Yunhe tidak mampu membalikkan keadaan saat Yang Chen menjadi pemimpin sekte, dan karena ia tidak dapat bersaing dengan Yang Chen, ia ingin mempermalukannya. Ia sengaja mencari beberapa pembuat onar, mencoba membuat Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, siapa lagi yang peduli siapa pemimpin sekte gerbang Luosheng? Pemimpin sekte Luosheng ini tampaknya adalah boneka, bisik seseorang. Bukankah itu normal? Kekuatan yang sebenarnya dikendalikan oleh beberapa orang. Meskipun kekuatan yang dangkal tampak agung, sebenarnya itu tidak berarti. Anak ini mengaku sebagai pemimpin sekte, tetapi kemungkinan besar dia hanyalah boneka. Wanita suci Jinling melihat semua ini dan hampir mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia mendengar kata boneka. Dia tidak tertarik dengan urusan sekte kecil ini, dan dia mulai melihat-lihat, mencari hubungan antara sekte dan Kaisar Bai Wei tahun itu. Harus kukatakan, Zhou Qing, sepertinya pemimpin sekte gerbang Luoshengmu adalah boneka, ejek seseorang. Mendengar ini, Zhou Qing melepaskan auranya dan dengan marah menegur, temanku, kami menyambut tamu di gerbang Luosheng, tetapi bukan mereka yang berlidah tajam. Apakah aku tidak mengatakan fakta? Kualifikasi apa yang dimiliki anak muda ini untuk menjadi pemimpin sekte gerbang Luosheng? Kita di sini hari ini bukan untuk melihat pemborosan waktu dalam menduduki posisi pemimpin sekte, kata seniman bela diri itu dengan percaya diri, seolah-olah dia telah mempersiapkan dialognya sebelumnya. Tanpa bicara, Yang Chen hanya menonton sementara Zhou Qing mendengus dingin, kamu bilang ketua sekte kita sampah. Baiklah, biar ku beritahu, ketua sekte kita, yang baru berusia 20 tahun, sudah mencapai lapisan ke-7 alam bela diri sejati. Aku tidak tahu apakah kemampuan seperti itu dianggap sampah di matamu. Apa? Usianya lebih dari 20 tahun dan sudah berada di lapisan ke-7 alam bela diri sejati. Jinling Saintes, yang telah fokus pada pencariannya, juga terkejut dan mengalihkan pandangannya ke Yang Chen. Mencapai lapisan ke-7 alam bela diri sejati di usia yang begitu muda memang merupakan prestasi yang mengesankan. Bab 958, Menguji Usia. Jinling Saintes tidak bisa menahan rasa tidak percaya. Tidak seperti orang lain yang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya hal ini, dia, sebagai saintes dari Sekte Donghuang, mengenal para jenius di bawah berbagai kekuatan lebih dari siapapun. Bahkan para jenius yang dibina oleh 3 kekuatan super di wilayah Kabupaten Changfeng, cabang pembasmi iblis, Sekte Donghuang, dan Sekte Huangdao, hanya mencapai tingkat pertama atau kedua dari alam bela diri sejati di usia 20-an. Baru pada usia 30-an mereka mencapai level ketiga dan keempat dari alam bela diri sejati.
Orang yang sedikit lebih berbakat mungkin mencapai level kelima. Meskipun perbedaan satu level mungkin tampak kecil, setiap level mewakili batas prospek masa depan seorang seniman bela diri. Mencapai lapisan ketujuh alam bela diri sejati di usia 20-an sungguh luar biasa. Fu Yunhei juga terkejut. Dia tidak tahu berapa usia Yang Chen sebenarnya. Sekarang dia tahu bahwa Yang Chen baru berusia lebih dari 20 tahun. Itu tidak mungkin. Apakah itu lelucon? Jika dia telah mencapai lapisan ketujuh alam bela diri sejati di usia 20-an, seberapa kuat prospek masa depan Yang Chen? Itu tidak mungkin. Jika anak bernama Yang ini benar-benar hebat, Kaisar Baiwei tidak akan memaksanya masuk ke sarang naga dan harimau seperti ini, dengan alasan untuk latihan. Siapa yang akan mengekspos seorang jenius seperti itu untuk latihan seperti itu? Pasti ada beberapa unsur palsu di dalamnya. Fu Yunhe berpikir dalam hati dan segera memerintahkan orang-orang yang telah dia atur sebelumnya melalui transmisi suara. Memang, seperti dugaan Yang Chen, pikirannya memang seperti ini. Bahkan jika dia tidak bisa menurunkan Yang Chen dari jabatan pemimpin sekte, dia tetap harus membuat Yang Chen jijik. Dia sudah mengatur orang-orang di antara kerumunan, menunggu upacara ketika Yang Chen menjabat untuk menimbulkan masalah baginya dan membuatnya kehilangan muka. Akan lebih baik jika Yang Chen memutuskan untuk mundur. Nanti, tanyakan anak bermarga yang ini secara menyeluruh. Aku tidak percaya dia benar-benar berusia lebih dari 20 tahun. Kata Fu Yunhe melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, seluruh pemandangan menjadi sunyi, karena semua orang menoleh untuk melihat tanggapan Yang Chen selanjutnya. Bukan hal yang aneh bagi seorang jenius muda untuk menjadi pemimpin suatu pasukan, meskipun itu bukan praktik yang lazim. Pendekatan ini sebenarnya merupakan promosi awal ke posisi protagonis, membuat orang lain tunduk padanya. Karena pihak lain pada akhirnya akan mencapai keberhasilan, tidak masalah apakah mereka mengambil posisi itu lebih awal atau lebih lambat. Namun, pencapaian Yang Chen masih terlalu mengejutkan. Mencapai lapisan ketujuh alam bela diri sejati di usia 20-an. Kamu pasti bercanda. Bahkan putra Tuan Kota Kiao, yang berusia 20-an, baru berada di lapisan pertama alam bela diri sejati. Bahkan itu membuat Tuan Kota Kiao begitu senang hingga dia pamer kemana-mana setiap hari. Bicaralah pelan-pelan. Jika Tuan Kota Kiao mendengarmu, kau akan mendapat masalah. Zhou Qing, melihat situasi itu, berbicara dengan keras, rekan-rekan anggota, apakah kalian keberatan? Pemimpin sekte kita masih muda dan menjanjikan, jadi mengapa dia tidak bisa memegang jabatan sebagai pemimpin sekte? Wakil pemimpin sekte Zhou Qing, kami sebenarnya tidak peduli siapa yang menduduki posisi pemimpin sekte di gerbang Luosheng. Namun, saat Anda mengatakan hal seperti ini, kami tidak menyukainya. Anda mengatakan bahwa pemimpin sekte Anda mencapai lapisan ketujuh alam bela diri sejati di usia 20-an. Hei, saya dapat mengatakan bahwa saya mencapai alam bela diri bumi saat saya berusia 3 tahun. Hahaha, ini terlalu menarik. Orang-orang yang diatur oleh Fu Yunhe melangkah maju dengan sempurna tepat waktu dan mulai mengejek Yang Chen dengan keras. Benar sekali, Zhou Qing, pikir dulu sebelum bicara. Siapa yang akan percaya itu? Bisakah kau membuktikan usia pemimpin sektemu? Zhou Qing, benar sekali, Zhou Qing, apa yang bisa kau berikan untuk membuktikan usia pemimpin sektemu? Zhou Qing, yang mendengar kata-kata ini, merasa sedikit malu. Dia secara tidak sengaja mengetahui usia Yang Chen, dan mengungkapkannya hari ini juga merupakan keputusan impulsifnya. Namun, dia sebenarnya tidak mengetahui keakuratan usia Yang Chen yang sebenarnya. Baiklah, Zhou Qing merasa dilema, tidak tahu harus berkata apa. Zhou Qing, sebenarnya membuktikan keaslian usia pemimpin sektemu itu sederhana, asalkan kamu menggunakan beberapa instrumen pengukur usia, bukankah itu akan mudah? Baiklah, pengukuran cepat saja seharusnya bisa memperjelas semuanya. Kalian, Zhou Qing sekarang benar-benar terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia tidak mengukur usia Yang Chen, mereka mungkin akan bersikap moral tinggi. Lagi pula, tidak ada hubungannya dengan mereka apakah Yang Chen mengambil posisi pemimpin sekte. Namun, reputasi Yang Chen pasti akan hancur. Bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang di masa depan dengan aib seperti itu hari ini? Jika dia mengukur usianya,
dia sendiri tidak berani percaya bahwa usia sebenarnya Yang Chen hanya lebih dari 20 tahun. Ketika Zhou Qing tidak bisa berkata apa-apa, orang-orang Fu Yunhe menjadi lebih agresif, dan mereka mulai membuat keributan. Rekan-rekan anggota, apakah ada yang punya alat uji usia? Kami ingin melihat seberapa tinggi sebenarnya kemampuan pemimpin sekte yang ini. Teman-teman, apakah ada yang membawa alat ukur usia? Pinjam saja. Sebenarnya, semua orang tidak keberatan untuk mengaduk-aduk sesuatu dan bersenang-senang. Selain itu, alat pengukur usia ini bukanlah barang yang benar-benar berharga. Namun, hari ini, siapa yang akan berpikir untuk membawanya? Bahkan orang-orang di bawah Fu Yunhe tidak memikirkannya. Untuk sesaat, tak seorang pun bersedia meminjamkan alat musik. Hal ini membuat Zhou Qing tersenyum. Namun, tepat saat ia mulai merasa sedikit senang, tiba-tiba seorang wanita suci Jinling berbicara dari kejauhan, "Aku punya harta karun." Harta karun ini disebut tongkat darah emas. Itu adalah harta karun roh surgawi misterius yang sangat biasa dan mengandung kekuatan khusus. Kekuatan ini adalah campuran berbagai bahan dan, ketika bersentuhan dengan darah manusia, ia akan berubah menjadi darah emas yang merembes keluar dari tongkat itu. Nona, lalu apa hubungannya tongkat darah emas ini dengan mengukur usia? Qiao Chengzu bertanya dengan mulut ternganga. Dia sebenarnya juga sangat penasaran tentang usia Yang Chen sebenarnya. Adapun apakah Yang Chen akan malu atau tidak, itu bukan urusannya. Wanita suci Jinling berkata perlahan, sangat sederhana. Tongkat darah emasku sangat sensitif terhadap darah. Setelah menyatu dengan darah dalam tubuh manusia, tongkat itu dapat menentukan usia seseorang melalui darahnya. Kemudian tongkat itu akan menggunakan darah untuk menunjukkan usia orang yang diuji. Garis kecil darah emas melambangkan 1 tahun, dan garis besar darah emas melambangkan 100 tahun. Nona, harta karun ini sungguh menakjubkan. Puji seseorang. Wanita suci Jinling berkata dengan tenang, namun, jika aku akan meminjamkan harta karun ini, aku punya syarat. Aku ingin pergi ke tempat tak berpenghuni bersama pemimpin sekte yang untuk melakukan ujian. Apakah hasil akhirnya terungkap atau tidak sepenuhnya tergantung pada suasana hati pemimpin sekte yang. Jika dia ingin mengungkapkan hasilnya, maka aku tidak keberatan. Jika dia tidak mau, aku juga tidak akan memberi tahu siapapun. Mengenai kekuatan harta karun ini, aku yakin semua orang tidak perlu khawatir tentang hal itu. Harta karun kecilku sangat akurat dalam mengukur usia. Mendengar perkataan Jinling saintes, semua orang mengerti maksudnya. Dia berkata bahwa dia ingin melakukan ujian sendirian dengan Yang Chen. Kenyataannya, dia hanya bersikap murah hati dan penuh perhatian, sambil berusaha menjaga martabat Yang Chen. Tentu saja, pendekatan seperti itu tidak relevan bagi bawahan Fu Yunhe. Mereka hanya perlu mengobarkan api dan mempermalukan Yang Chen. Mengapa mereka peduli dengan usia Yang Chen yang sebenarnya? Selama Yang Chen tidak berani mengumumkan usianya yang sebenarnya kepada publik setelah ujian, mereka dapat memfitnah Yang Chen. Selama saintes bersedia meminjamkannya, kami tidak punya masalah. Tidak ada masalah dengan kondisi ini. Pemimpin sekte Yang, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin menerima ujian itu? Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Yang Chen.